Kasus bayi tertukar atau sengaja ditukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, ternyata belum selesai. Bu Nina ternyata membawa kasus ini ke jalur hukum, membawa 2 pengacara handal. Saya pun kalau jadi Bu Nina kayaknya akan melakukan hal yang sama ya, karena indikasinya sudah jelas. Ini bukan kelalaian, tapi ada faktor kesengajaan. Pertama, suster itu udah 20 tahun lebih ya menjadi suster di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kedua, dia bukan honorer tapi sudah ASN, sudah PNS, ya kan? Yang ketiga, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin cuman meminta maaf datang ke rumah Bu Nindi. Ini makin seru saja. Saya mendukung Bu Nindi supaya kita sebagai masyarakat kedepannya tidak ragu-ragu lagi kalau ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, ini kan menimbulkan rasa kekhawatiran, kecemasan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan di sana kan, takutnya tertukar. Siapnya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman media dan para netizen. Pada hari ini saya sudah menunjuk kuasa hukum saya, Ibu Mira dan Pak Krisna. Sehubungan dengan saya ingin fokus ke pemulihan saya dan anak saya. Hari ini saya baru pulang berobat dan perlu saya sampaikan bahwa saya belum menyatakan berdamai dengan pihak rumah sakit. Kasus itu viral, yang dimana Ibu Nina Saleha melahirkan, kemudian anaknya itu tadinya pemikiran saya itu anaknya tertukar, ternyata tidak. Ada yang dari Hasan Sadikin? Ada, Pak. Perawatan nanti kami analisis lebih dalam. Kalau tindakannya misalnya, oke, ada kelalaian, ada kesengajaan. Kalau kelalaian sanksinya apa? Misalkan itu kelalaian, nah itu mungkin nanti akan ada tindakan pencabutan kewenangan klinis sementara gitu Pak. Artinya bahwa kami hadir dengan Temira akan mendampingi, akan menjadi lawyernya Ibu Nina Saleha. Kita bisa melihat ini bukan hanya kejahatan biasa, karena ini bisa menyangkut masalah praktek administratif medis, kan? Kemudian ibu yakin nggak bahwa yang dikembalikan itu adalah atau yang ditemukan itu adalah bayinya ibu? Ibu yakin nggak itu sekarang nih kondisinya bayinya ibu? Tapi untuk memastikan lagi, nanti kita akan melakukan tes DNA. Artinya biar betul nggak Temira ya? Betul nggak Temira? Artinya bahwa biar memastikan lagi, ya kan, nanti kita akan minta rumah sakit, ya kan, atau dan sebagainya. Banyak hal yang kita akan lakukan terhadap upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan kepada rumah sakit. Kalau saya pribadi, saya harus memastikan dulu bahwa itu adalah, ya kan, secara kebatinan mungkin ibu yakin itu adalah ibu, tapi secara medis kita harus meyakinkan dulu tes DNA bahwa itu adalah anak ibu. Pihak rumah sakit RSAS hanya datang untuk menyampaikan rasa permintaan maaf dan membawa buah-buahan, hanya itu. Nah, sedangkan pasca kejadian ini, Tenina ini trauma berat Bang. Betul. Sampai dia susah tidur. Ini pengakuan dari keluarga di sini, dari ibu mertua, dari saudara-saudara suaminya, bahwa Tenina akibat peristiwa itu malam bangun melihat bayinya ini bayi saya atau bukan, atau bayi saya benar nggak, ini udah di tangan saya gitu. Iya, sepakat Jadi, itu sepakat, saya, betul. Ya, menurut saya juga itu bukan kelalaian Bang, tapi kesengajaan. Iya, betul. Pada saat akan diambil, sudah ada 2 orang suami istri, ya, di mana mereka siap menerima seorang bayi dari tangan diduga oknum. Iya, betul. Oke. Nah, Ya. dari situ kejadian itu menimbulkan satu trauma buat klien kita, Ibu Nina, gitu. Karena dia sempat histeris, sempat teriak-teriak gitu, ingin menyelamatkan anaknya, jangan sampai dia kan berlanjur dipindah tangankan oleh oknum itu. Karena Betul. gelang-gelang identitas ada disebut Bang, gitu. Betul. Dan kita wajib juga Bang mengecek CCTV yang ada di ruangan itu. Ya, nanti kita akan cek, ya kan, CCTV yang ada di ruangan itu. Karena kita kan
kita bisa permintaan maaf yang dilakukan sama dia kan artinya bukan ini berkeadilan hukum buat seorang klien kita Nina Saleha. Artinya yang kita minta ini adalah keadilan hukum, bukan hanya sekedar minta maaf. Kalau minta maaf secara pribadi mungkin sudah dimaafkan oleh klien kami, tapi kan bagaimana rasa keadilan hukum buat klien kami ini kan harus ditempuh. Ini juga menyangkut masalah undang-undang anak ini gitu loh, menyangkut masalah undang-undang anak kembali, betul nggak Temira? Ini betul-betul menyisakan cerita yang bikin mereka mereka itu jadinya serba ketakutan, Bang. Gitu. Iya, betul. Jadi menurut saya ini adalah juga yang antisipasi kita agar di rumah sakit pemerintah ini yang terkenal di Bandung dan tertua di Bandung tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini, Bang. Nah, saya sepakat dengan pengacara Bu Nindi ya, akan dilaksanakan tes DNA ya. Karena apa? Karena dengan peristiwa ini Bu Nindi itu masih trauma ya. Untuk menghilangkan trauma, dia itu tidak bisa tidur siang dan malam, ya harus dites DNA supaya lebih meyakini ya bahwa ini teh anak Bu Nindi bukan gitu kan. Ini anak Bu Nindi bukan, soalnya ini kalau ada faktor kesengajaan indikasinya udah jelas ya. Kisi-kisinya udah jelas, gelang yang ada di bayi itu diputus ya. Padahal kan ketika diambil oleh orang tuanya itu masih tidak diputus ya. Saya juga pernah ke rumah sakit ya, ambil bayi saya. Itu masih ada tulisannya ya atas nama anak saya gitu kan, atau anak mamah ini kan gitu. Ini kan diputus seolah-olah ada faktor kesengajaan. Naudzubillah kalau memang terjadi, sudah lama ini di sana ada praktek seperti itu ya. Saya juga tidak mau berspekulasi menuduh atau gimana tanpa ada bukti ya. Yang jelas ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa jahatnya. Ini kejahatan luar biasa, bukan kejahatan biasa. Ini menyangkut darah daging. Ngeri bos ya. Naudzubillah kalau kita selama ini mendidik anak dari mulai bayi, membesarkan anak ya, memberi makan sampai besar, ternyata setelah tes DNA naudzubillah itu ternyata anak orang lain. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau disalahkan? Mumpung ini masih hangat, mumpung tidak ada lagi banyak korban ya, lebih baik mengantisipasi ya, mengantisipasi gitu ya. Sebelum banyak, selain Bu Nindi tadi, sebelum itu banyak menimpa orang lain lagi selain Bu Nindi, maka lebih baik dari mulai sekarang itu dibawa ke jalur hukum. Kalau untuk memaafkan, Bu Nindi udah memaafkan, tapi secara hukum Bu Nindi belum mendapat keadilan. Ya, saran saya cuma satu, lanjutkan sampai beres, sampai selesai ya. Teu kabayang sok kira, gak kebayang lah kalau kita ada di posisi Bu Nindi juga sama. Bagaimana kecintaan kita terhadap darah daging kita, dan bagaimana kekecewaan kita, sebesar apa kekecewaan kita kalau memang ternyata anak kita tertukar, bahkan ada indikasi disengaja. Kali ini kalau ada disengaja, bukan hanya kasus tertukar bayi berarti kan, pasti ada kasus-kasus yang lain selain hal ini. Kalau memang seperti itu, semangat para pengacara ya dalam memperjuangkan kebenaran. Ya. Sedih saya dengarnya, miris sekali. Kok banyak sekali permasalahan di Indonesia itu ya. Apalagi ini dipelopori oleh sebuah lembaga di bawah naungan negara. Para pegawainya juga ASN. Ya, miris saya dengarnya. Eueuh nu hijieun sih euy. Eueuh nu hijieun. Aya nu baleg atuh hiji dua mah. Pusing ya. Pusing denger lagi. Semoga eta masalah yang bagaimana lah. Bagaimana menurut kalian para netizen terkait Bu Nindi ini ya membawa kasus lebih jauh ke jalur hukum? Apakah kalian mendukung? Apa alasannya? Apakah tidak mendukung? Apa alasannya? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.